Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Fadilah akan membahas mengenai sebuah materi yaitu akhlak dan muamalah. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa adalah berasal dari kata huluku yang memiliki artian budi pekerti, tingkah laku, dan tabiat. Selanjutnya, akhlak menurut istilah diartikan sebagai sebuah karakter atau sifat yang ada sejak lama dalam diri manusia dan akan muncul secara tiba-tiba atau spontan tanpa adanya pertimbangan dari luar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan akhlak, etika, dan moral. Banyak yang menganggap bahwa akhlak, etika, dan moral merupakan hal yang sama atau diartikan dengan pengertian yang sama. Tetapi terdapat perbedaan dalam tiga hal tersebut, yaitu di mana akhlak tolak ukurnya adalah pada Al-Quran dan hadis. Lalu etika tolak ukurnya adalah pada akal dan pikiran manusia. Selanjutnya, moral tolak ukurnya adalah pada nilai atau norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya, mengenai sumber dari akhlak itu sendiri. Akhlak bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Banyak hadis dan juga terdapat di beberapa ayat Al-Quran yang mengajarkan mengenai akhlak-akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah mengenai pengertian muamalah. Muamalah sendiri diartikan sebagai suatu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang saling tolong-menolong untuk membentuk atau untuk membuat suatu hubungan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup muamalah. Terdapat 7 ruang lingkup muamalah. Yang pertama adalah hukum keluarga atau ahkam al-ahwal al-syakiyah. Lalu yang kedua adalah hukum pidana atau al-ahwal al-jirayah. Lalu yang ketiga adalah hukum perdata atau al-ahkam al-maliyah. Lalu yang keempat adalah hukum acara atau al-ahkam al-murafaat. Lalu yang kelima adalah hukum perundang-undangan atau al-ahkam al-dusturiyah. Lalu yang keenam adalah hukum kenegaraan atau al-ahkam al-duwaliyah. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah hukum ekonomi dan keuangan atau al-ahkam al-istiqsadiyah wa al-maliyah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan akhlak di kehidupan sehari-hari atau yang sering kita dengar. Fenomena sosial yang berkaitan dengan akhlak yang akan saya bahas kali ini adalah beberapa kasus dan juga beberapa hal yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah kasus murid yang menganiaya gurunya. Dalam hal ini terlihat dari judul berita, murid tersebut tidak memiliki akhlak untuk menghormati gurunya, di mana dalam Islam murid wajib untuk menghormati gurunya karena dari guru tersebut ilmu yang bermanfaat diberikan. Lalu selanjutnya adanya perkembangan zaman dan juga adanya kemajuan teknologi di Indonesia serta datangnya budaya-budaya barat di Indonesia menyebabkan adanya dampak positif maupun dampak negatif di sini. Beberapa dampak positif adalah teknologi dapat membantu setiap orang, apalagi pada pandemi ini, untuk berkomunikasi tanpa
tatap muka secara langsung, juga menyebabkan adanya perubahan sikap di setiap generasi muda saat ini. Beberapa sikap yang berubah menjadi positif adalah setiap generasi muda saat ini dapat menemukan motivasi atau inovasi yang baru untuk kemajuan bangsa. Di lain sisi, terdapat juga hal negatif yang ada pada perkembangan zaman, yaitu berubahnya sikap anak-anak dan juga generasi muda terhadap orang yang lebih tua dan juga guru, seperti guru, orang tua maupun lainnya. Mereka lebih sering untuk tidak menghormati yang lebih tua. Beberapa dari mereka tidak menghormati yang lebih tua. Seperti contohnya, saat ini banyak anak yang mulai berani untuk melawan orang tuanya, membentak, tidak menghormati, tidak mempedulikan orang tuanya, bahkan sampai ada yang memukul orang tuanya. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan zaman pun dapat menjadi sebuah pengaruh yang tidak baik. Oleh karena itu, perkembangan zaman dan juga adanya kemajuan teknologi saat ini harus disikapi dengan baik tanpa meninggalkan akhlak yang baik yang telah tertanam dari diri kita sejak kecil. Seperti adanya akhlak untuk menghormati orang yang lebih tua, lalu akhlak untuk tidak terlalu cepat marah atau harus bersikap sabar, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.